Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniani Nur Saadah dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita lanjut, subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang Islam Nusantara, yaitu yang berjudul Dasar Epistemologik dan Konsep Islam Nusantara dari NU untuk Dunia. Islam. Nah, apa itu Islam? Islam adalah agama yang universal, sempurna, dinamis, lentur, elastis, dan selalu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Islam dikenal sebagai salah satu agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal dan ikhtilaf ulama dalam memahami ajaran agamanya. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia dalam segala aspek kehidupan, segala bidang termasuk dalam bidang sosial politik. Beliau membebaskan manusia dari kegelapan peradaban menuju cahaya keimanan. Dalam kajian filsafat ilmu epistemologi membahas sumber, struktur, metode, validitas, dan pengetahuan. Epistemologi juga dipahami sebagai ilmu yang mengkaji keaslian. Dalam konteks Islam Nusantara, kita perlu mengkaji historitas pemikiran keislaman yang dikembangkan oleh NU serta dinamika dari waktu ke waktu. Selain itu, tipologi pemikiran keislaman yang dikembangkan satu ormas merupakan hasil dialektika antara ajaran Islam yang dikaji oleh komunitas, realitas, sejarah di sekitar, dan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan oleh anggota ormas. Dari sini kemudian lahir interpretasi versi masing-masing ormas. Dalam pandangan penulis, lembaga panjang sejarah Islam dimanapun merupakan pengumpulan masyarakat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang mereka kaji dalam ruang dan waktu tertentu. Konsep Islam Nusantara belakangan ini nyaring digunakan di mana konsep tersebut merupakan Islam khas ala Indonesia yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Istilah Islam Nusantara agaklah ganjil didengar. Ganjil. Nah, kenapa ganjil? Sama dengan Islam Malaya, Islam Saudi, Islam Amerika, dan seterusnya. Karena bukankah Islam itu satu, dibangun di atas landasan yang satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memanglah betul, Islam itu hanya satu dan memiliki landas yang satu. Akan tetapi, selain itu memiliki landas nusus al-syariah, Al-Quran dan Sunnah. Islam juga memiliki acuan maqasid al-syariah. Tujuan syarat maqasid al-syariah sendiri digantikan dari nasya syariah melalui sekian istiqroh penilaian. Memang, fisiologi adalah salah satu pilar di antara pilar-pilar ilmu lain untuk menggali kekayaan sastra, budaya, dan tradisi intelektual Islam Nusantara. Dalam sebuah perbincangan via surat elektronik, Fajj Ali yang alumni FAH tahun 1984 itu menyapa Azra, katanya. Said Akil Siraj mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah ajaran atau sekte baru dalam Islam sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Kyai Haji Said, konsep itu merupakan pandangan umat Islam Nusantara yang melekat dengan budaya Nusantara. Ia menjelaskan, umat Islam yang berada di Indonesia sangatlah dekat dengan budaya di tempat mereka tinggal. Dan inilah yang terjadi landasan munculnya konsep Islam Nusantara. Said Akil Siraj menegaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah ajaran atau sekte baru dalam Islam sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Kyai Said, konsep itu merupakan pandangan Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara. Ia menjelaskan, umat Islam yang berada di Indonesia sangat dekat dengan budaya di tempat mereka tinggal dan inilah yang menjadi landasan munculnya konsep Islam Nusantara. Dalam konsep tersebut, kata dia, menggambarkan umat Islam adalah yang menyatu dengan budaya hasil kreasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, terang Kyai Said. Menurutnya, konflik di Timur Tengah banyak terjadi lantaran tidak adanya sikap nasionalisme atau kecintaan tanah air sehingga rawan akan perang saudara.
Dia mengatakan, Islam Nusantara merupakan cara pandang Islam sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, Islam Nusantara memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan rahmat Tuhan, bukan menuding, menyalahgunakan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Menurutnya, konflik di Timur Tengah banyak terjadi lantasan tidak adanya sikap nasionalisme atau kecintaan tanah air sehingga rawan akan perang saudara. Konsep yang ditekankan adalah Islam yang berkompatibel dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, tetapi juga tidak menolak nilai-nilai baru yang terus muncul sepanjang untuk membaikkan masyarakat. Tujuan negara dalam Islam sejatinya sejalan dengan tujuan syariat, yaitu berwujudnya keadilan dan kemakmuran yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.